ternyata di minggu pertama, minggu kedua ya, bulan ini pegawai kita ada yang terpapar COVID tadi ya, sebanyak 2 orang. Minggu lalu udah 0 ya, sekarang ada lagi 2. Jadi ya harus tetap kita ya menjaga protokol kesehatan, karena ternyata ya masih ada ya pandemi itu, masih ada. Dan yang kedua tadi menarik itu ya, jadi di kehadiran itu agak marah juga Ibu KB ya, karena ya Ibu KB banyak memberikan pesan di akhir tahun ini ya, terutama mengenai kinerja ya, biasalah itu ya kalau dari akhir tahun itu kinerja kita itu ya, baik di pusat daerah ya, hasilnya kan harus segera merealisasikan ya serapan anggaran dan semua kegiatan-kegiatannya seperti itu. Apalagi tahun ini tadi disampaikan kita sedang banyak dilanda oleh musibah ya, bencana alam. Memang sih kita dengar bencana hidrometeorologi itu ada di mana-mana ya, banjir, longsor, sampai yang tersambar petir pun ada beritanya. Jadi memang ini jurusan BMKG memang harus peka gitu ya, terutama yaitu ya para pegawai dalam kinerjanya harus optimal ya, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi ya, karena pesertanya banyak kan hampir 400 ya, tapi kebanyakan pada pasang foto aja, biasalah itu ya. Pasang foto ya, itu kan bisa terlihat ya, terlihat kalau orangnya hadir kan ada pasti adalah ya banyak kepala kita muncul gitu ya, ada gerak-gerak gitu. Nah ternyata banyak yang cuma pasang foto. Jadi ya gua agak tersinggung ya, ya mungkin capek ngomong dari tadi ya, tapi rupanya juga enggak semuanya mendengar kan. Kalau cuma pasang foto ya orangnya tidur, mandi atau keluar. Jadi itu ya pesan dan ya peringatan dari Ibu. Oke, baik ya, jadi kita ini sudah masuk ke pertemuan ke-10 ya di kontrabernya kita ya, yang sudah sedikit saya ubah. Kita sudah tidak lagi membahas tentang kebencanaan khususnya hidrometeorologi ya. Rasanya ya sudah cukup, kemarin kita konsentrasi di longsor dan banjir. Nah sekarang topik yang akan kita bahas tentang energi baru dan terbarukan. Ini juga menarik ya, energi baru dan terbarukan. Nanti bahan sudah saya siapkan, memang belum saya email ya. Saya email. Mudah-mudahan nanti bagi yang juga kebetulan menyusun proposal penelitian ya tentang energi baru terbarukan ya, mungkin ini akan sedikit menjadi masukan ya, sekaligus juga referensi gitu. Baik, sebelum saya share ya pertemuan sebelum kita ini, adakah yang ingin disampaikan baik tentang perkuliahan kita selama ini ya, atau ya yang lain-lainnya juga silahkan kalau mau ada yang disampaikan. Terus yang kedua ya saya juga mohon maaf ya, ini banyak yang japri ke saya ya tentang permohonan bantuan data ya untuk penelitiannya ya, itu ya udah nanti semua akan saya bimbing. Cuma nanti tolong bagi yang meminta itu juga kasih alamat email ya, email pribadinya, karena kalau saya kirim lewat HP udah error nanti. udah terlalu banyak ya data-data di HP saya.
Ya, jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir, itu pasti akan saya bantu ya, akan saya bantu. Tapi karena juga saya akan ada kesibukan lain ya, jadi yang perlu saya siapkan dulu. Ya, itu ya pesan saya. Baik, kalau tidak ada, kita coba bahas ya topik tentang energi baru dan terbarukan. Ya, baik. Jadi di pertemuan ke-10 ini kita bahas tentang EBT ya, EBT itu energi baru dan terbarukan. Jadi nanti topik yang coba akan kita bahas ya, ini ada dua. Jadi sebelum kita panjang lebar tentang membahas EBT ya, nah mungkin perlu ya kiranya kita mengikuti atau mengetahui ya, karena kan EBT ini ya, energi baru dan terbarukan ini kan secara institusionalnya ada di Kementerian SDM ya, SDM. Maka coba nanti kita lihat dulu ya bagaimana rencana strategis ya dari EBT untuk yang saat ini ya, ini 2020-2024. Jadi sumber ini memang saya ambil dari buku Renstra-nya ya, yang terbaru tahun 2020. Karena Renstra-nya juga periode 5 tahun 20 sampai 24. Kita lihat ya, di sini banyaklah masukan-masukan kita ya, mulai dari permasalahan ya, lalu apa istilahnya, potensi-potensi apa yang perlu dikembangkan, sampai ke kendala-kendala ya, secara nasional. Karena memang EBT ini secara apa ya, secara nasional itu informasinya harusnya memang dibuat oleh Kementerian SDM ya. Tapi nanti kita lihat kerjasama antar instansi pun ada ya, termasuk BMKG juga. Nah, nanti yang kedua ini menarik ya, terkait dengan kegiatan Renstra kegiatan EBT ini ya. Nah, nanti ini ada ya, ada satu jurnal ya, jurnal kita ya, jurnal MKG ya, yang terbaru juga tahun 2020. Ini ada menganalisis ya, atau meninjau lah ya, tentang normal standar klimatologi untuk pemetaan potensi energi angin ya, dan simulasinya ini di Kalimantan Barat untuk lokusnya. Dan menarik juga jurnal ini dibuat oleh senior kamu ya, Musta, yang dibuatkan di Stadium Kalimantan Barat ya, Stadium Barat ya. Nah, itu ketika yang bersangkutan sedang melanjutkan kuliah di S2 ya, S2. Dan Krista juga dulu ya apa ya, sering diskusi dengan saya ya waktu penyusunan skripsi itu. Jadi mungkin dua ini ya, dari waktu yang ada nanti coba kita bahas ya. Oke, yang pertama kita masuk ke Renstra ya, Renstra dari Ditjen EBT ya, SDM. Kalau kita lihat dari visi misi, tujuan dan sasarannya ya, intinya visinya itu kan menjadi penggerak utama pembangunan nasional melalui pengelolaan EBT ya, dan konservasi energi ya. Maka nanti ada istilah EBT KE ya, jadi KE-nya itu konversi konservasi energi yang optimal demi terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan merata ya. Biasa ini kan visi ya, visinya
Nah, misinya tentu banyak ya, misinya banyak. Cuma ini mungkin yang terkait nanti ya dengan apa istilahnya, dengan jumlah kita, dengan ya misalnya kerjasama kita ya. Ini saya lihat ada di poin 2 ya, mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi baru terbarukan yang berkelanjutan. Ya. Ini mungkin fokusnya ya di poin 2 dari misinya itu. Kemudian kalau kita lihat tujuannya, ya tujuannya ini ada 4 ya, tapi mungkin sekali lagi ya yang kita bisa apa namanya bisa bekerja sama tentang optimalisasi pengelolaan energi baru terbarukan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Lalu untuk sasarannya tentu ya dari sekian banyak ini ya ada tiga poin. Kalau kita lihat ini nanti di poin 1 ya ada layanan subsektor energi baru dan terbarukan dan konservasi energi yang optimal. Ya. Nah pasti di poin 1C ini ya kita bisa lebih bahas ini ya layanan subsektor EBT ya khususnya memang EBT. Nah, selanjutnya itulah visi misi tujuan dan sasaran strategis ya dari Dirjen EBT Kementerian SDM. Jadi paling tidak kita tahu ya karena memang SDM ini ya yang apa juga apa namanya ya diberi mandat wewenang oleh pemerintah terkait dengan energi baru dan terbarukan. Nah selanjutnya di buku itu banyak ya, banyak tebal sekali. Cuma saya coba ambil yang khususnya terkait dengan apa ya bersinggungan lah dengan BMKG gitu ya. Itu ada di sektor disebut sektor aneka energi baru terbarukan. Yang nanti di sini ada energi air ya, surya dan angin ya, ini energi ya, energi angin. Nah, pertimbangan saya ini pasti ya air berkait bagi kita ya, itu dengan curah hujan ya, apalagi surya kan ya, energi surya termasuk juga angin. Nah jadi di sektor aneka EBT ini yang dilaksanakan oleh SDM ya program-programnya sampai capaian-capaiannya itu ya tentu banyak ya, itu banyak. Dan di energi airnya nanti ada juga istilah mini hidro dan mikro hidro ya. Jadi mini hidro ini adalah apa istilahnya energi air ya yang dikembangkan ya secara lokal gitu ya, secara lokal mungkin oleh swasta gitu ya atau BUMN seperti itu ya. Nah, di sini saya melihat Direktorat Aneka EBT ini melakukan monitoring pembangunan untuk PLTA ya, listrik tenaga air ya, kemudian tenaga matahari ya, dan juga tenaga air ya, yang dibangun oleh pihak swasta dan PLN. Nah, jadi kelihatannya kan pasti ya untuk apa melakukan monitoring pembangunan ini ya info dari para peneliti ya, khususnya para peneliti di institusi ya sebetulnya sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat untuk bagi pembangunan PLTA, PLTM maupun PLTH ya. Jadi ini apa air dan tadi ya mikro dan mini hidronya itu ya. Jadi kalau di tulisannya ini banyak ya, ini ya capaian-capaian ya, dalam rancangan itu. Lalu dari capaian-capaian ini sudah dibuatkan grafik ya, jadi kelihatannya ini dari tahun 2000. Jadi ini yang setelah 5 tahun sebelumnya ya sampai 2019. Jadi ini adalah capaian-capaian dari
potensi energi air ya. Itu ya kalau kita lihat di tahun 2016 ini cukup tinggi ya, tinggi 5,46%. Nah kemudian untuk PLTS ya, energi surya sama ya SDM ini punya target-target ya, target-target rencana-rencana dan capaian-capaian ya yang dicapai pada Renstra sebelumnya. Nah di sini juga sama, jadi Direktorat Aneka EBP ini melakukan monitoring ya, terhadap PLTS yang dibangun oleh pihak swasta, PLN maupun BLN Bayu. Jadi menurut saya untuk ya penelitian informasi tentang pemanfaatan energi surya ini sangat penting juga. Oke, selanjutnya energi surya ini juga sama ya, ini capaiannya sampai dengan tahun 2019 ya. Sama ya di tahun 2018 juga ini capaiannya cukup tinggi ya. Nah, sasaran yang dicapai itu. Kemudian yang ketiga ya adalah tentang energi angin ya. Sebenarnya dikenal juga dengan energi bayu ya, bayu angin ya. Makanya PLTB ya, ada yang menyebut PLTB karena kalau PLTA itu nanti orang agak bisa salah mengartikan ya, PLTA dianggapnya air gitu kan ya. Nah, padahal bukan air ya, itu angin gitu. Maka diistilahkan di dalam di Kementerian SDM itu adalah PLTB, jadi energi bayu angin. Nah, sama ya di sini juga ya, SDM itu melakukan monitoring ya terhadap PLTB yang dibangun oleh pihak swasta dan PLN. Oke. Makanya akan kita lihat ini banyak sekali peluang-peluang pemanfaatan ya penelitian tentang BP ya bagi pihak swasta yang maupun BUMN ya PLN ya. Baik. Nah selanjutnya kita akan lihat sedikit. Nah ini capaian regulasi ya. Kita kan paham ya kemarin ya banyak sekali lah ya, mungkin termasuk kita juga menilai kan ke dalam terkait dengan EBT ini banyak sekali regulasi ya, peraturan-peraturan yang mengatur segala macam, sehingga akhirnya pengembangan informasi EBT itu ya tidak berkembang ya, jalan tempat karena banyaknya regulasi ya. Maka ini kan ada arahan presiden ya, ini akan dipangkas tentang perizinan dan birokrasi untuk menetapkan iklim investment friendly ya. Jadi kan pastilah ya terkait motif tentang pembangunan EBT ini pasti dengan investasi ya. Ini juga nanti merupakan kendala nih kita lihat. Nah jadi di gambar ini ya, ini adalah regulasi pada sektor aneka EBT ya. Sebetulnya aneka EBT itu bukan hanya air, surya maupun angin ya. Ada lagi yang lainnya ya. Tapi memang saya akan memangkas yang terkait dengan metodologi klimatologi ya. Gitu. Kan ada juga EBT ini dari pembuatan kompos ya, dari bahan-bahan yang bisa diuraikan gitu ya, itu tidak terlalu bersinggungan. Nah ini nanti masukkan aja ya, ini bisa kalian jadikan referensi juga ya. Ini regulasi tentang undang-undang ya, jadi ada nih undang-undang nomor sekian ya, ada peraturan pemerintah, ada perpres ya, kemudian juga ada Kepmen kan ya, keputusan menteri ya, juga ada peraturan lain yang
yang terkait. Nah, jadi memang regulasi dari perizinan ya sektor BPKH ini memang istilahnya bukan rumit ya. Dan memang banyak yang terlibat. Kita kan nggak tahu ya, kita sekarang ya di rumah udah pakai listrik ya, bisa pasang AC ya, bisa buka laptop segala macam ya, kita nggak sadar ini ya, ini kan kita menggunakan energi ya, EBT. Nah, bahwa sampai ke rumah kita ya, energi itu banyak sekali ya, keterlibatan sektor di situ ya, baik swasta maupun BUMN, sehingga memang wajar ya kalau peraturan regulasi ini memang cukup banyak ya. Tujuannya yaitu ya, tujuannya kan EBT ini tadi ya di awal itu kan ya, di ranselnya itu untuk mensejahterakan masyarakat gitu. Nah, supaya peraturan-peraturan ini melindungi ya. Kan nggak gitu juga ya, kalau sekarang ya walaupun sudah terjadi ya, harga listrik naik gitu ya. Nah itu ya, jadi peraturan-peraturan itu mengatur di situ. Oke ya, baik, itu sekilas saja. Kemudian kalau kita lihat tata kelolanya ya demikian memang rumit ya. Jadi tata kelolanya diperlukan ya tentang kejelasan alur pengusahaan sektor EBT ya, BPKE. Jadi kalau kita lihat secara instansinya ya, yang bergerak dalam BPKE ini kan ada PLN ya, kemudian ya badan-badan usaha ini ya, baik swasta maupun pemerintah ya, BUMN, juga ada Pemda ya, dan juga Kementerian SDM sendiri ya. Nah, jadi memang di tata kelola ini sudah bagus ya, SDM ini ya membuat mulai dari bagaimana penunjukan langsung ya pengelolaan EBT ini ya, baik PLN maupun swasta ya, lalu bagaimana pasti kan kalau ini terkait dengan harga gitu ya, dengan harga ya, maka ini ada tentang persetujuan harga ya, dan seterusnya ya, sampai dengan konstruksinya juga ya, harusnya sudah dibuat sedemikian rupa ya, dan di sini ada keterangan penunjukan atau pemilihan langsung ya kan. Nah, ini memang dilakukan berdasarkan kuota. Jadi ini mungkin kalian belum terlalu familiar ya tentang ini, tapi nanti kalau sudah bekerja ya, apalagi kalian ada yang dipikirkan nanti di bagian apa ya istilahnya, keuangan atau kebendaharaan gitu ya. Nah, baru akan tahu nih ya, akan tahu pembangunan ini berdasarkan pada kuota ya, lalu nanti penunjukan langsungnya gimana ya, pihak ketiganya siapa dan seterusnya. Nah, ini sudah dibuat. Tentu tata kelola UPT ya pasti ada ya, UPT ya dalam mengelola kinerja UPT-nya itu pasti ada tata kelola. Nah, selanjutnya ini sedikit tentang perumusan kebijakannya ya, regulasi program maupun layanan. Jadi intinya tadi ini ada kebijakan kan ya, ada kebijakan dibuat, kemudian bagaimana regulasinya ya, tentu regulasinya nanti dituangkan ya di dalam Renstra tadi ya, Renstra atau dalam RPJMN. Kemudian nanti dibuat program dari Renstra, kan tadi disebut ya Renstranya visi misi tujuan bla 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 ya, maka dibuatlah program-program dan ujung-ujungnya kan untuk ke pelayanan seperti ini ya, macam sama lah ya, BMKG juga pasti seperti ini. Oke, itu sekilas ya tentang tata kelola dan perumusan kebijakan terkait dengan energi baru dan terbarukan.
Selanjutnya kita lihat ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke potensi pengembangan aneka EBT ya, untuk air, surya, dan angin. Jadi ini sudah jelas disampaikan di sini untuk potensi energi air, karena Indonesia ini ada di khatulistiwa ya, memiliki curah hujan sangat tinggi setiap tahunnya ya. Ini memang menjadi aset ya, menjadi sumber air yang cukup besar ya, baik untuk run of river ya, run sungainya ataupun bendungan, sehingga memang memiliki potensi energi air yang potensial untuk dimanfaatkan. Nah, di sini ada tabel ya, ada tabel, kan kita juga belum tahu sebetulnya ya. Jadi di sini ada potensi tenaga air di Indonesia ya, di seluruh provinsi. Jadi kalau kita lihat ini memang kan potensi ini gimana menghitungnya ya, tentu pihak SDM ya yang sudah mengevaluasi. Jadi mulai dari Papua ya, ini ada potensi dalam 8 megawatt ya yang bisa dikembangkan ya. Kemudian Kalsel, Kalteng, Kaltim ya, Kalimantan lah gitu ya, ini ada 16.844 megawatt gitu ya yang bisa dikembangkan ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat yang tinggi ini ya Papua, kemudian Kalimantan. Kalau Jawa, Jawa Barat ya, Jawa Tengah, ya, termasuk Jawa Timur ya, ini tidak sebesar di luar Jawa. Ya, kalau kita lihat nih ya data dari SDM, artinya apa? Pengembangan potensi energi air ya, ini masih cukup peluangnya cukup besar ya di luar Jawa ya. Jadi menerjemahkannya seperti itu, termasuk Sumatera Barat, Sulsel, Bengkulu, Jambi, Lampung ya, Sumatera. Nah, selanjutnya bagaimana dengan, nah ini yang sumber daya air secara makro ya, secara makro. Kemudian juga ada yang tadi ya, ada yang mini hidro dan mikro hidro. Ini memang pembangkit listrik berskala kecil ya, skala kecil. Artinya tadi kalau yang besar-besar itu kan ya itu nanti pemanfaatannya ya dari, karena ini menyangkut air ya, pasti dari sumber-sumber daya air ya di daerah-daerah aliran sungai. Ya kita tahu ya, gas tadi makanya disebutkan Kalimantan ya, itu kan itu gasnya itu masih belum termanfaatkan ya, padahal potensinya besar. Nah, sementara kalau yang berskala kecil ini ya, ini juga ada ya, di semua provinsi ya, ini adalah potensinya ya yang coba dihitung gitu oleh SDM ya. Kalau kita lihat, kalau misalnya Jawa saja kan ya, Jawa Timur ya, Jawa Tengah ya, sekitar ya 11 sampai 12 ribuan megawatt. Jadi ini yang berskala kecil ya, artinya kalau berskala kecil ini juga mungkin menggunakan sarana gitu ya, infrastruktur ya, waduk-waduk yang kecil gitu, waduk-waduk yang kecil gitu. Tapi semuanya ada potensi ya di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi kan maksudnya juga ini bisa dijadikan latar belakang ya, ketika kamu menganalisis ya, meneliti tentang ya, katakanlah misalnya pemetaan potensi energi air gitu kan ya di wilayah Jawa Timur gitu ya. Ini kan ada sumber ya, kalau yang skala kecil ya ini nilainya ya, kalau tadi makro yang sebelumnya. Oke, nah ini selanjutnya surya ya. Nah ini energi surya sama ya, jadi Indonesia ini memang hampir sepanjang tahun kan ya memperoleh sinar matahari, sehingga memang potensinya tinggi sekali.
ya. Dan ini sudah coba dipetakan ya oleh Kementerian SDM tahun 2017 ya, seperti ini. Jadi di sini uh, kurang dilengkapi ya apa namanya legend warna-warni ini, tapi ya memang dari merah ke kuning itu ya, merah itu yang paling tinggi gitu ya potensi energi suryanya ya, sedangkan yang hijau ini memang agak rendah ya, kita tahu ya. Yang hijaunya kan ya seperti Sumatera ini kan apa namanya bukit barisan ya, itu memang potensi suryanya kurang ya. Di Jawa pun begitu ya, interior pegunungan mulai dari Jawa Barat ya, Jawa Tengah, Jawa Timur ya kurang, tapi ke arah selatan ya, pantai dan ke utaranya cukup tinggi ya. Nah, NTT ini yang menarik ya. Nah, makanya kalau yang ingin meneliti ini ya, lalu latar belakangnya di wilayah NTT ya, tentu ini sudah sesuai ya dengan peta yang sudah dibuat oleh SDM ya, jadi cukup tinggi ya, potensi suryanya ya, Sulawesi ya, ada beberapa ya, banyak kan memang daerah-daerah pesisir ya, pesisir ke pantai. Kalau interior pegunungan kurang bagus. Jadi jangan salah pilih juga ya kalau memilih judul analisis potensi energi surya di mana nih, di Bogor gitu ya, atau di apa gitu ya. Jadi ya nggak pas lah gitu ya. Dari referensi ini kan rendah gitu. Dan kalau secara angka-angkanya ya ini juga sudah ada ya, ini potensi teknis ya untuk radiasi surya per provinsi. Ini potensi apa namanya teorical ya, jadi ini yang potensi teknis ya, nanti kita akan di slide berikutnya ya apa sih teorical dan apa teknis gitu. Ini ada nilai-nilai. Nah, data ini dijelaskan ya, ini telah dipotong oleh luasan kawasan Indonesia. Jadi mungkin tadi ya, dari sebetulnya kan luasan itu dihitung dari sini ya kalau di analisis spasial kan. Nah, artinya ini sudah dipotong gitu ya oleh kawasan-kawasan hutan ya, Kalimantan, Sulawesi, sehingga angka yang diperoleh ini ya sudah dikurangi dengan keluasan kawasan hutan di masing-masing provinsi atau pulau. Jadi kalau kita lihat ya yang tertinggi ya di atas 10 megawatt itu ya Jawa Timur ya, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur ya. Itu ya, jadi ada provinsi-provinsi yang punya potensi tinggi. Oke, selanjutnya energi angin. Nah, energi angin ini juga sudah dilakukan ya pemetaannya gitu oleh SDM. Jadi dalam pemetaan potensi energi angin ini tadi didefinisikan menjadi 5 jenis. Ada potensi teoritis, ya. Ini ketika potensi ini terukur berdasarkan data lapangan melalui sistem pemodelan. Ya, nah mungkin itu ya. Jadi ketika kita membuat potensi angin, ya, pasti masuk ke jenis satu ini, ya, potensi teoritis. Kemudian potensi teknis, ya, apabila potensi yang terimplikasi, ya, dari suatu teknologi dapat diterapkan di lokasi tersebut. Ya. Mungkin kalau ini kita masih belum sampai ya ke sana ya, sampai ke sana. Kalau SDM ya, saya juga pernah apa istilahnya, pernah ikut seminar gitu ya. Mereka tuh menempatkan alat-alat pengukur angin gitu. Nah itu adalah potensi teknis, kemudian ada potensi praktis.
ketika teridentifikasi apabila teknologi analog itu bisa dipasang di lokasi. Ya. Kemudian potensi aksesibel, ya. Ini yang menentukan, nah ini kan menyangkut demand, ya. Demand, infrastruktur jalan, ya. Kemudian kata masyarakat dan jaringan listrik yang existing. Dan yang kelima adalah potensi ekonomis, jadi potensi energi yang benar-benar bisa dimanfaatkan. Nah, hasil yang penelitian yang dilakukan, ya, kebetulan sumbernya dari 8, ya, jadi lembaga antariksa nasionalnya 8, ya. Untuk Indonesia ini menunjukkan umumnya berkecepatan antara 3 sampai 5 meter per sekon, 6 meter per detik, ya, rata-rata. Ini tentu 8 ini menggunakan citra, ya, menggunakan citra. Padahal kita BMKG, ya, saya kalau nggak salah ya, saya pernah buka website BMKG, ya, BMKG 2000. Ini sudah ada juga, ya, pemetaan tentang potensi angin di Indonesia, ya, termasuk tadi radiasi. Ya. Nah itu kan kalau BMKG itu menggunakan data observasi, ya, di stasiun-stasiun BMKG yang ada. Ya, tapi oke lah, rata-ratanya memang nggak terlalu jauh, ya, sekitar 5 meter per detik. Di 8 ini menggunakan 120 lokasi, ya. Jadi kecepatan angin yang lebih dari 5 meter per detik, nah itu ada di wilayah timur memang, ya, mulai dari Nusa Tenggara, ya, timur maupun barat, kemudian Sulsel dan pantai selatan Jawa. Nanti kita lihat petanya. Jadi itu yang memiliki potensi di atas 5 meter per detik. Nah, analisis potensi energi angin ini dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan data profil energi angin. Nah, secara spesifik untuk daerah-daerah yang diduga berpotensi energi anginnya. Nah, tentu hal ini akan membantu, ya, bagi daerah yang ingin mengembangkan pemanfaatan sumber energi tadi. Melihat dari, ya, dari daerah ini, ya, angin ini yang berpotensi itu di seluruh Nusa Tenggara, ya, untuk BNT, kemudian untuk sebagian Sulsel, ya, dan di Jawa itu di pantai selatan di Jawa. Berarti utaranya kurang, ya. Tapi ya nggak tahu juga, ya, kalau saya juga main-main gitu, ya, ke pantai utara untuk persiapan ketiga apa sih sering lah gitu, ya. Ya kalau di pantai selatan kan kayak ke Pelabuhan Ratu, ya, Pangandaran segala macam. Memang sih, ya, karena energi anginnya tuh kayaknya memang lebih tinggi, ya. Oke, ya. Nah, kayak ini contohnya, ya. Jadi pengukuran arus potensi angin daerah yang punya prospek secara ekonomi, ya, dan pada ketinggian 30 sampai 50 meter ini ada di Sukabumi, ya. Dia punya rata-rata 7 meter per sekon, ya. Kemudian bantainya tadi, ya, di Sulawesi Selatan, ya, mendekati 5 meter per sekon, Jayapura 3,5, dan Sangihe ini Sangihe laut, ya, Kepulauan Sulawesi Utara itu ke atas, ya, itu cukup tinggi juga, ya, di atas 6 meter per sekon. Oke, ya. Nah ini kira-kira sedikit potret mengenai potensi tenaga bayu atau angin. Nah, ini adalah hasil pemetaannya. Jadi kita lihat sama, ya, warnanya, ya, semakin merah ke kuning itu, ya, ini yang cukup berpotensi, ya, energi anginnya. Dan kalau mau dilihat secara potensi yang sudah dihitung ke energinya yang menjadi megawatt itu dari angin, ya, seperti ini. Jadi kalau kita lihat kan terlihat, ya, NTT, ya, ini paling tinggi, ya,
10,188 megawatt ya. Kemudian Jawa Timur, Jawa Barat juga cukup ya. Tadi kan semua di selatannya ini ya, selatan Jawa. Itu ya. Kemudian tadi ada sedikit di Bantai itu ya, Bantai dan mana Sulawesi itu sangatnya. Tapi ini kan sudah secara provinsi ya, tidak berkutik. Ya Sukabumi kan berarti ada di Jawa Barat. Ya. Jadi ini juga sama ya, ini juga bisa dijadikan referensi ya, kamu bisa merefer gitu ya. Ketika lokus penelitian kamu pilih gitu ya terkait dengan analisis potensi energi angin. DKI Jakarta sedikit ya 4 ya. Jadi maksud saya akan lebih selektif gitu ya ketika kamu memilih lokasi ya terkait dengan penelitian EBP angin ini ya kan ini jadi referensi ya. Jadi udah benar kalau misalnya memilih salah satu wilayah di Nusa Tenggara Timur, lalu di selatan Jawa ya. Oke, baik. Nah ini tantangannya ya. Jadi tantangan pengembangan dari aneka energi baru terbarukan. Jadi kalau saya baca ya tantangannya ini ya salah satunya nih, sumber pendanaan proyek khususnya dari dalam negeri masih sedikit ya pihak-pihak swasta yang ingin gitu ya mengembangkan ya, potensi energi ya dari aneka EBT ini ya termasuk tadi ya air, surya dan angin. Jadi sumber pendanaan rupanya. Sumber pendanaan yang pertama, yang kedua juga perbedaan peraturan di masing-masing lembaga. Ini tidak sinkron. Ya. Menurut saya juga begitu ya. Jadi antara mungkin ya, pihak PLN dengan instansi lain ya ini ya. Karena di sini ada ya bisnis gitu ya. Kemudian juga yang ketiga adalah peran pengawasan pemerintah dalam pengembangan PDRT. Jadi ini kira-kira tantangan pengembangannya ya, sumber dana ya, belum sinkronnya apa namanya peraturan-peraturan yang ada di masing-masing lembaga, lalu peran pengawasan dari pemerintah juga ya masih kurang. Nah saat ini proses bisnis pembangkit PDRT lebih banyak dilakukan tadi ya secara B2B tadi antara pengembang dengan PLN, sehingga di sini memang belum diatur ya kewajiban tentang pelaporannya gitu ya, tentang termasuk tingkat validan datanya juga ini yang tantangan. Nah kalau kita fokus ke tenaga air ya baik ini hidro maupun mikro tadi ya sebetulnya kembali Indonesia ini kan ya di sini sampaikan ya ada 458 daerah aliran sungai ya. Kemudian Indonesia juga kan ya memiliki periode musim penghujan ya pada bulan November sampai Maret ya, ini tentu memang memberikan alternatif ya untuk pengembangan energi. Tapi kan kita lihat ya gitu ya. Nah, jadi memang dikatakan di sini ya namun demikian hal ini belum sejalan dengan pengembangan pemanfaatan energi di Indonesia ya walaupun tadi sumber air banyak, gas kita banyak ya. Apa sih kira-kira kendalanya? Ya ini ya banyaknya ada 8 ya terbatasnya ketersediaan data potensi dan informasi energi yang siap diimplementasi. Kalau kita membuat penelitian misalnya penelitian tentang potensi gitu, dari memberikan informasi energi air itu, nah kan memang
ketika mau diimplementasikan itu pasti melibatkan berbagai sektor gitu ya. Jadi ya kalau tugas kita sih memang berhenti di situ ya. Saya sudah melakukan analisis potensi itu. Nah, kalau mau diimplementasikan, tadi banyak regulasi-regulasi dan instansi yang terlibat. Ya. Terbatasnya kemampuan industri, ya, masih terbatasnya. Nah ini ya masih terbatasnya penelitian dan pengkajian terkait pengembangan energi bagi saya. Masih sedikit ini. Ya, kemudian kompetensi SDM ya, di bidang energi air juga masih terbatas ya jumlahnya. Iya ya, saya pikir juga begitu ya kalau terkait dengan SDM. SDM sebetulnya kita khususnya di kita nih di klimatologi ya. Sebetulnya salah satu SDM yang bisa juga mengembangkan ke sini ya, ke energi air ini. Ya tapi mungkin ya kompetensinya kan perlu diuji ya. Saya juga banyak teman-teman ya dan sering juga dulu ya rapat lah gitu ya dengan Pusdik Bank Air ya di Bandung. Ya itu juga bisa dihitung bisa dihitung ya berapa orang gitu yang kompetensinya itu ya cukup baik lah gitu dalam apa namanya pengelolaan gitu ya, analisis terkait dengan jaringan PLN juga ya udah potensi demand dan potensi pasokan seringkali tidak match katanya ya, jadi antara permintaan dan pasokan tidak seimbang karena pada umumnya lokasi demand yang jauh dari lokasi sumber energi terbarukan kan ini juga masalah juga ya, ya mungkin yang yang terpencil gitu ya jauh sulit ya apa namanya dilakukan ya penelitian tentang sumber energi TBP ini. Kurang optimalnya dukungan pembiayaan tadi ya kayak lagi ya, pembiayaan tadi terbatasnya akses publik ya, terhadap kebutuhan setiap wilayah. Mungkin sampai dengan sekarang juga kan ada wilayah yang belum terjangkau oleh PLN ya. Nah jadi ini ya, jadi ini kira-kira kendala-kendala terkait dengan potensi tenaga hidro. Nah kalau surya lagi-lagi ya kan sebetulnya kita surplus lah ya sinar matahari. Kemudian di sini pemanfaatannya ada beberapa faktor ya yang menjadikan tidak apa namanya ya tidak belum termanfaatkan keseluruhannya. Ini kan dihitung oleh SDM ya untuk wilayah Indonesia ini terkait dengan tenaga surya itu punya potensi 207.898 megawatt. Ya. Nah sementara yang baru dikembangkan itu 135, jadi masih separuhnya ya. Nah hal ini karena memang ada beberapa faktor ya, harga jual listrik, regulasi pengusahaan dan industri ya dalam energi surya ini belum mendukung penuh. Kemudian juga regulasi kebijakan fiskal dan non fiskal yang belum optimal mendukung pengembangan energi radiasi sendiri. Ya wajar gitu. Ya, jadi kan kita paham gitu ya kenapa pengembangan energi radiasi surya di Indonesia masih belum optimal gitu. Memang banyak ya masalahnya. Ya, kan baru 50% yang bisa dimanfaatkan. Ya. Nah, kemudian kali ini pengembangan surya ya.
dari United States menjadi Information Administration. Jadi kalau mau menggunakan solar gitu ya, ini ada tiga bagian ya solar thermal ini ya. Ada solar thermal yang masih rendah, menengah, dan tinggi. Ya itu kan alat-alatnya itu bisa disesuaikan ya untuk daerah-daerah nanti yang potensinya agak rendah gitu ya. Jadi nanti kalau mau menggunakan peralatan teknologinya yang menggunakan yang solar thermal dengan suhu yang rendah ya. Oke ya, pengembangan ini juga masih terkendala dari SDM. Kemudian hal lainnya adalah bersumber dari energi surya juga perlu ditingkatkan agar kemampuan surya dapat dilakukan dengan optimal dan tidak mengganggu sistem yang sudah ada. Oke. Kemudian kalau terkait dengan energi angin ya bagi tadi ya ini juga masih belum optimal. Apa sih kendalanya ya? Nah di sini ya ini saya fokuskan banyak lokasi potensial yang belum termanfaatkan, belum teridentifikasi dan belum terukur, karena memang jauh ya, dari pusat beban. Jadi ini salah satunya ya, kendala kenapa belum optimal. Kemudian teknologi clean dan cerita ini teknis ya. Kemudian tadi ya umur teknologi juga yang sekarang digunakannya untuk turbin-turbin itu ya mungkin ya sudah korosif di sini ya sudah perlu diperbarui gitu. Kemudian investasi juga masih tinggi ya untuk pembangkit listrik konvensional. Jadi kan mungkin saya temukan ya tenaga angin ya peralatan ya, tenaga angin, tapi swasta mau investasi berapa tuh keuntungan ya kan dia kalkulasi lagi jadi produknya saya jual ke masyarakat bisa nutup ya gitu ya. Nah seperti itulah ya, itu menjadi kendala ya. Regulasi fiskal tadi sudah disebutkan ya optimal. Nah kemudian ini ya yang ketiga ini jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pengoperasian ya tenaga surya ini masih terbatas ya, lagi-lagi memang SDM kita ya, apalagi surya saya belum pernah punya pengalaman rapat dengan instansi yang bergerak atau melakukan analisis di energi surya dengan SDM aja waktu itu ya hanya paparan saja gitu ya dari SDM. Tapi maksud saya kalau air kan ya tadi ya, waktu saya di Bogor itu setiap bulan ya kita ada tibok gitu ya, ada pokja jadi kelompok kerja yang menghitung energi air itu ya di Kaskat Cirata Sabiring tiap Bogor itu. Jadi saya juga banyak teman gitu ya, tahu lah ya, lebih tahu persis kalau tentang tenaga air, tapi kalau surya nggak tahu ya. Jadi kalau kita katakan ini memang masih terbatas, menurut saya benar juga ya. Oke. Nah, jadi itu ya kendala-kendala yang ada. Ya. Lalu gimana? Itu kan kalau ada kendala ada kebijakan kan, kebijakannya ini capaiannya ya. Jadi SDM memang sudah membuat target ya kebijakan untuk sektor aneka EBP ini ya. Kemudian memang sasaran pengembangan energi air ya untuk hidro ini ya, antara lain ini ya, tersedianya data potensi energi air yang siap untuk diimplementasikan. Nah, saya pikir kita ini ya para peneliti dari BMKG ini bisa berinteraksi menghitung data potensi energi air. Ya, oke lah diimplementasikan. Ya itu nanti kan kita katakan tadi ya masih melibatkan
berbagai regulasi dan instansi. Nah, kemudian yang lainnya peran BUMN di bidang energi air dengan memberdayakan peran swasta nasional. Ya. Ini sebenarnya poin satu ini bagian dari ya diharapkan ya seperti itu. Kemudian kita katakan untuk mempercepat ya implementasi ya PLTA itu baik mikro ya hidro. Nah ini mekanisme kerjasama menggunakan skema BOO namun dapat dimungkinkan juga pakai BOT ya atas kesepakatan para pihak. Kembali lagi ya ini apa ya agak agak sulit juga ya. Pengalaman saya misalnya kita IPT di Stasiun Bogor tadi ya saya katakan kan setiap bulan menyiapkan informasi terkait dengan curah hujannya ya. Nanti kan duduk bersama para pihak ya para pihak di Kaskap ya tiga Kaskap itu ya. Nah selama kita melaksanakan itu bertahun-tahun ya kita nggak ada tuh apa istilahnya oh ini PT Stasiun Bogor dianggarkan 1 tahun itu sekian juta gitu juga ya nggak ada ya. Jadi paling-paling ya kita datang ke sana menyiapkan ya ya sudah ya paling pulang ya dikasih oleh-oleh gitu. Dikasih oleh-oleh kalau rapatnya di Purwakarta ya apa tuh dari Purwakarta gitu ya kalau di Sandiri ya paling sedikit dikasih transport saja nah, itu untuk kerjasama. Kemudian untuk energi surya ya energi surya juga ini apa tadi kan kita bahas tentang kebijakannya ya ini banyak ya, kebijakan yang akan dikembangkan ya. Tapi melulu ya dari pemetaannya ini tentang pendanaan ya tentang biaya gitu ya tax allowance dan tax holiday ya. Suku bunga segala macam ya, jadi tentunya memang mendoronglah para investor ya, mau ya beribadah matahari. Kemudian kalau angin ya seperti ini ya itu berbagai permasalahan yang menjadi kendala dan kemudian saat ini memang harus bisa solusinya ya. Karena memang apa potensinya kan cukup tinggi tadi ya tinggi maka ada beberapa apa namanya yang bisa dikembangkan ya diarahkan kebijakannya ya salah satunya ini ya, meningkatnya kualitas data potensi energi angin yaitu data potensi energi angin yang akurat terkini dan mengikuti standar yang berlaku ini ya akurat terkini dan harus ikuti standar ya. Enggak apa ya enggak asal penelitian kita sendiri gitu ya itu ada standar-standarnya ya. Kemudian yang ketiga ini meningkatnya pengembangan sumber daya manusia dalam bidang energi angin. Kalau di angin ini saya melihat punya peluang kita punya peluang berkiprah ya untuk mengembangkan. Ya yang terakhir kelembagaan ya jadi memang kelembagaan kan penting. Nah maka di sini ini di poin 2 ini ya diperlukan kan ya rencana kegiatan dan arahan ya rencana aksi nasionalnya sinergi penelitian pengembangan komponen PLTA antar lembaga institusi dan jadi di sini juga BMKG kalau mau ya berperan Pusbitbang BMKG kerjasama dengan Pusbitbang Air misalnya atau ya UPT bisa PT BMKG ya, bersama dengan
ya instansi pengelola yang terkait dengan sumber daya air. Nah, ini ada apa? Ada standarisasi ya, kemudian lembaga penyertifikasi dan tempat uji kompetensi untuk bidang untuk bidang energi. Untuk standarisasi teknis ya, ini kan nanti terkait dengan sertifikasi ya. Kemudian standar kompetensi sama ya, kan kita juga BMKG ya sudah sedikit berjalan ya mengenai standar kompetensi. Dua angkatan seingat saya ya, untuk lulusan dari STMKG ini juga langsung diadakan standar kompetensinya. Itu saya ngalami juga ya, dilakukan di STMKG juga kalau nggak salah untuk yang baru lulus. Kemudian juga kasih lembaga, ini semuanya ada standarisasinya. Nah, jadi ini ya kira-kira potret ya dengan energi baru dan terbarukan ya, yang memang ini diambil dari instansi yang berwenang ya, dari SDM. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita kan ingin tahu ya, ini posisi kita ini orang BMKG ini gimana gitu ya. Jadi sudah semuanya ya seperti itu ya. Sebenarnya bisa ya, jadi bisa memang. Jadi kalau lembaga tadi juga kan ada ya terkait dengan itu. Nah, jadi ya sedikit lagi ya waktu ini sampai ini tadi ya, apa terkait dengan itu ya, saya tertarik ya begitu saya periksa skripsi dan jurnal ya. Nah, ini ada ya, ada jurnal MKY yang nomor 7 nomor 3 November 2020 ya. Kebetulan begitu saya lihat penulisnya ada Prista gitu ya, Prista itu yang sering diskusi dengan saya. Itu penempatannya di Stasiun Mempawah, Kalimantan Barat. Sempat tidak saya dulu waktu mengadakan tes penerimaan Taruna Baru itu ya di Pontianak, saya main-main ya ketemu juga ini. Rupanya dia sedang ambil S2 ya, tapi magisternya elektro. Ini juga pembelajaran ya buat kalian. Prista itu kan dari prodi 5, kok S2-nya elektro? Ya mungkin kalau lihat di rumpunnya masih ada gitu ya. Ya nanti kan dia di apalah ya, kalau dalam rumpun apa namanya, rumpun disiplin ilmu itu kan ya, kayak kita ini klimatologi ya. Nanti kalau misalnya saya nih ngisi data dosen di Dikti ya, itu nyari nanti S1 saya agronomi IPB, S2 saya geografi UPI. Ya. Sedangkan basic D3 meteorologi. Kan nggak ada nih, nggak ada sama sekali klimatologinya. Ya. Kan ada pilihannya di situ ya. Nggak ada, di mana-mana. Akhirnya masuk ke meteorologi rumputnya. Meteorologi. Ya. Mungkin ini juga elektron bisa dilihat ya, karena nanti dibagi-bagi lagi ya, kayak apa metode berapa gitu, bisa gitu.
Artinya ya oke lah ya, pokoknya ini masih eksak ya, kecuali ambil magister hukum gitu ya. Ambil hukum tentu yang nggak ada ya, dan pasti sulit ya, basic kita bukan hukum itu ya, ambil magister hukum ya. Tapi kalau elektro mungkin oke. Jadi ini menarik ya, jadi Prista dan Anang ini coba membuat apa namanya standar normal klimatologi untuk pemetaan potensi energi angin. Nah, menariknya kita lihat nanti ya, karena Prista ini adalah untuk dia sudah magister, ya, sudah S2, maka ini nanti dikembangkan ke bukan hanya bikin peta potensinya. Ya. Sekarang kan kebanyakan kalian tuh ya kalau yang menghitung ini temanya pasti berhenti di pemetaan potensi ya, mau angin, mau radiasi matahari, ya, mau air. Nah di sini tambah simulasi. Ya, ini simulasinya nanti sampai ke potensi ini jadinya berapa megawatt, bahkan sampai ke rupiahnya. Nah ini menarik ini ya. Terkait dengan tadi kan tradisionalnya dari SDM. Ini sedikit abstraknya saja. Jadi kalau kita lihat dari abstraknya kan seperti saya katakan tadi ya, saya baca oke, ya, dari potensi energi angin ini ya, ini bisa diterjemahkan menjadi Weber watt per meter persegi. Gimana menghitungnya gitu kan ya. Nah di sini diperoleh yang paling rendah itu kurang dari 25, dan yang paling tinggi nanti ada di Kecamatan Tumbang Putih ya, Kabupaten Ketapang, itu lebih dari 52 watt per meter persegi. Dan sampai dihitung ke kebutuhan biayanya gitu ya. Jadi untuk memenuhi ya pembangkitan listrik ya sampai dengan 9 kilowatt per tahun, biayanya berapa? 4.071 US dolar. Ya bingung ini gimana gitu. Nah kalau kita lihat di referensinya, pustakanya, oh sudah ada gitu ya cara-cara itu. Oke, nah, ini sedikit saja ya. Bagus juga ya pendahuluan buat kalian juga nih. Jadi dia kan bicara dulu nih ya, RANMAPI ya, rencana aksi nasional terkait dengan perubahan iklim kan. Nah dia melatar belakangi ke situ ya, di GRK, Eropa Mesen, dan seterusnya ya. Nah kemudian di Kalimantan Barat ini menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar minyak sebesar 90%. Kan tinggi ya, 90% masih pakai bahan bakar minyak. Nah, ini kan yang menggunakan angin gitu. Apa namanya, memanfaatkan sumber daya alam yang sangat penting itu ya latar belakang itu kan ya. Kemudian juga ini kan ya sudah ada penelitian yang menggunakan angin, yaitu ada di Sidrap, Sulawesi Selatan ya, yang menghasilkan 75 megawatt, dan di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Tadi kan daerah Sulawesi, sebagai Sulawesi Selatan ya, yang bisa potensi anginnya agak tinggi. Nah kemudian di sini penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi energi angin di wilayah Kalbar ya, mensimulasikan pembangkit listrik sehingga bisa diketahui seberapa besar daya listrik yang dihasilkan serta berapa pembiayaannya. Sini kan di satu paragraf ini tidak main-main ini pekerjaan besar, penelitian besar ya, memetakan potensi energi angin. Dan saya katakan kita kan berhenti di situ ya. Lalu disimulasikan menjadi pembangkit listrik, hitung berapa besar daya listrik yang akan dihasilkan dan itu berapa biayanya.
melibatkan pembangkit listrik ya. Dan kenapa dia pakai periode standar normal ya? Di sini menarik ya, jadi bertujuan untuk mendapat deskripsi potensi energi angin yang handal juga. Jika potensi energi angin mengikuti bagaimana angin bergerak dan menyesuaikan fluktuasi langit, maka potensi energi angin akan relatif rendah pada sekitar garis bintang 0 derajat dari ekuator. Perhatikan saja kalau kamu melihat gambar strand-strand itu kan, nah itu memang itu ya, itu agak-agak berkurang kecepatannya. Nah lalu rupanya dia menganalisis tadi ya sampai ke dari potensi ini ya sampai ke berapa energi yang dihasilkan ya. Nah dia pakai ini ya, Homer ya, jadi hybrid optimization of multiple electric ya, renewable ya, Homer. Nah saya lihat di kata-katanya ada ya, Homer ini bisa kita akses ya, kita cari di internet. Ya, oh benar ini ya, pustaka ini ada pustakanya. Karena kan saya berpikiran ya kita di STM tadi di AMD nggak pernah belajar ini gitu, tapi nggak tahu ya kalau teman-teman di prodi instrumen gitu. Nah kemudian dengan energi anginnya ya pakai kerja menggunakan resam ya seperti ini ya, kita seperti inilah pokoknya ya. Jadi nah kemudian ini adalah syarat kecepatan angin yang dapat dibangkitkan energinya. Semua kecepatan angin yang bisa akan menjadi syarat yang bisa dibangkitkan untuk membangkitkan energi. Diulas oleh Joyo Diharjo ya, dikatakan bahwa klasifikasi angin pada kelompok 3 sampai 8 ini dapat dibangkitkan daya listriknya. Nah ini kelompok angin yang dibuat ya. Jadi kalau tadi dikatakan 3 sampai 8, nah mulai dari kecepatan angin 2 ya, sekitar 2 meter per sekon ya, sampai dengan ya katakanlah 17 meter per sekon. Karena dikatakan 3 sampai 8 ya, itu Joyo Diharjo ini punya alasan ya, kenapa yang 9 atau 13 nggak bisa tornado ya mungkin ya, malah alatnya ikut terbang gitu kan ya. Jadi mungkin itu ya, pastilah itu ada alasannya kenapa akhirnya dipilih ya dari 2 meter per sekon sampai 17 meter per sekon yang dikaitkan bisa membangkitkan daya listrik. Oke. Ini nggak silakan ya kalau mau kita referensi sudah ada. Kemudian ini data dan metodenya. Pertama nih simulasi Homer ya, ini ada ya, ada nanti di pustakanya kita bisa akses ya kurang lebih seperti ini ya, dan ini enggak terlalu ya, tapi oke lah ya, ini ada simulasi Homer ya, sampai dia punya ilustrasi kurva dayanya seperti ini kasih referensi ada. Ini adalah simulasi Homernya. Kemudian yang kedua ya akan digunakan data kecepatan angin ya, dia pakai 81 dulu kan tadi ya, normal standar 30 tahun, pakai yang observasi ya, pakai area analisis. Jadi 2 yang dilakukan ya. Observasi semua UPT di Kalimantan Barat ya, mulai dari Spadio, Maritim ya, Tapang, Sintang ya, sampai ke Mempawah. Dia menggunakan 26 grid ya, ini nanti jadi pertimbangan juga buat kalian ya, yang suka
main-main gitu dan resolusinya masih tinggi ya, 2,5 derajat, kayak 2,5 derajat, nah, kurang lebih seperti ini. Ini ada tadi 25 titik, 25 titik ya di dalam grid ini. Ini kan 2,5 kayak 2,5. Nah ini Kalimantan Barat. Terus tadi data angin dari analisisnya ya. Kalau observasinya yang di sini ya, ada di stasiun-stasiun di Kalimantan Barat. Nah, kemudian data yang ketiga adalah data beban listrik ya. Ini juga sama ya. Nah, jadi ini nanti menggunakan simulasi Homer dan data beban ini diperoleh dengan beban alat-alat rumah tangga sehari-hari selama satu minggu. Untuk ada asumsi di dalam penelitian ini. Oke, ini kira-kira alurnya ya. Alurnya saya lihat sederhana aja gitu. Nah, tadi kan dia menghitung angin ya, antara observasi dengan daya analisis dikorelasikan ya, ketemu kan apa namanya komponen P-nya itu kan pertengahannya, dan ini yang apa namanya menggunakan simulasi Homer ya. Lalu gabung ke sini kita akan peroleh ya suatu hasil. Penghitung kecepatan angin biasa ya. Kecepatan angin itu akar daripada komponen U kuadrat tambah komponen P kuadrat ya, satuannya meter per sekon. Kemudian pemetaannya ya dilakukan metode interpolasi pembobotan jarak ya, menggunakan bentuk rangka Gis ya, dan melakukan intersect ya, di intersect itu dipotong dengan simulasi Homer. Oke ya, nah ini data dan metodenya. Kemudian kita lihat sedikit hasilnya ya. Jadi hasilnya ini streamline angin normal ya. Streamline normal itu ya periode upset dan Hoffman. Jadi ini adalah periode upset. Ini hampir mirip juga ya, streamline dengan kasus saya juga saya baca ini ya, streamline 81 2010 ya, ini yang untuk Hoffman. Jadi menurut penelitian ini ya, fokus di bintang 0 ini ya, Kalimantan Barat kan di sini ya, dan sini memang dikatakan potensinya rendah karena dia merupakan belokan angin ya, sehingga memang mengurangi kecepatan angin di Kalimantan ini. Nah, setelah itu dia menghitung potensi energi angin. Ketemulah pemetaan setiap bulannya seperti ini. Ini pasti yang ya penelitian kita itu berhenti di sini. Saya kata potensi energi angin bulanan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Jadi kelihatan Kalimantan Barat yang bagian selatan ini ya dan sedikit di utara ya lebih tinggi potensinya dibanding dengan yang tengah ya. Ya, tadi sejalan juga kan ya dengan hasil yang dari SDM ya. Ini kan interior pegunungan ya banyak sini ya, di tengah. Ya, kan ini pasti sudah pesisir pantai ini juga kan utara. Ya. Jadi ini sudah dihitung ya sekian watt per meter persegi untuk wilayah yang paling rendah dan paling tinggi ya, ini ada di Kabupaten Ketapang ya, Ketapang kan sini Kalimantan Barat bagian selatan. Nah, kemudian, ini menariknya ya, dari potensi ini lalu disimulasikan ya, menggunakan simulasi Homer sehingga diperoleh suatu kurva ya hubungan antara kecepatan angin 7,1 meter per sekon ini identik dengan gaya
0,56 sampai 1 kilowatt. Jadinya daya ini ketenangan ya. Nah ini kurva simulasi Homernya. Nah, sehingga kan kalau sudah diketahui ya di ketenangan sekian menghasilkan daya sekian, berarti kan bisa kita hitung ya masing-masing potensi kecepatan angin itu akan menghasilkan berapa dayanya. Dan kalau kita lihat di simulasi ini ya, itu kan juga tergantung daripada apa namanya alatnya ya, alatnya yang digunakan ini ya, komponen-komponen menghasilkan ini. Ini ada spesifikasinya seperti ini. Tentu ini ada di referensi ini. Sehingga dari situ ya daya kan diperoleh, potensi angin diperoleh ya, lalu dikonversi ke daya menggunakan simulasi Homer, masuk ke simulasi pembiayaan. Maka ketemu tadi ya sampai $3.632 US ya untuk membangkitkan ya turbin secara generik kilowatt. Dan juga di sini sampai bisa dihitung untuk seluruh sistem pembangkit tenaga angin dalam simulasi ini mengeluarkan biaya sebesar $42 dari komponen-komponen ini ya, sekitar ini. Nah ini juga sama ya, ini juga apa namanya simulasi dari Homer tadi ya. Dan ini nanti ada referensinya disebut ya. Jadi intinya begini ya, sama ketika kita kemarin membahas di kebencanaan hidrometeorologi ya, ketika sampai di sini ini kan ini baru peta potensi ya, misalnya peta potensi bencana longsor, peta potensi banjir, udah kan berarti di sini kita cari kerentanannya, maka potensi kali kerentanan hitung kapasitasnya dibagi kapasitas jadilah risiko. Nah kalau ini dari potensi menghasilkan daya ya, ada simulasi Homer, ada kesetaraan ya, yang 7 meter per sekon menghasilkan daya 1 kilowatt ya, sehingga semua bisa dihitung semua kecepatan angin. Nah selanjutnya dihitung simulasi pembiayaan. Jadi ya, terakhir ini kesimpulannya ya kayak tadi ya, jadi diperoleh untuk mulai sekitar ekuator itu kurang dari 12 Weber per meter persegi ya memang ya. Dan yang tertinggi di kecamatan Kubang Putih. Nah, simulasi Homer itu ya dia menggunakan data ini ya pada daerah yang kecepatannya paling tinggi ya. Simulasi Homer itu ya ini menghasilkan daya ya kilowatt per tahunnya, lalu dari daya yang dihasilkan ketemulah dianya. Dan kalau kita lihat ya ini pustakanya ya, ini saya menarik nih ya, lihat ya ini dari awal ya, dari mulai latar belakang, metode sampai data hasil ya. Itu kan kelihatan ya dia gunakan Homer. Nah ini Homernya ternyata ada ya di ini www.homenergy.com, coba aja nih akses di sini. Bisa mengakses tanggal September 2020 ya. Itu mengenai apa latar belakang rencana pemerintah menghasilkan ini kan ada nih sumber-sumbernya, artinya berkaitan gitu ya. Nah kemudian ini juga ada jauhan tadi kan ya, yang tadi keterkaitan dengan simulasi
komernya ya sampai menjadi rupiahnya mungkin ya. Ini tadi ada di radio ya, ada saham. Jadi nggak banyak-banyak ya, cuma 1, 2, 3, 4, 5, cuma 11 saja, 11 referensi. Kalau diketik kan nggak sampai 1 halaman ya. Cuma kita lihat daftar pustaka kamu itu bisa 4 halaman gitu ya, itu bener nggak dipakai semua. Jadi hindari gitu. Pustaka itu daftar pustaka yang memang benar-benar ya, benar-benar ya. Saya yakin si Prisa ini pasti ya, dia pasti mempelajari ya, dan dia juga pasti baca buku-buku ini ya. Dia juga baca referensi. Pasti selebihnya masih banyak ya referensi yang terkait dengan pemetaan energi potensi angin, pasti masih banyak, tapi kan nggak penting itu ya. Jadi bisa cukup melihat dari berapa 11 tadi ya, udah cukup buat penelitian juga. Walaupun masih segudang lah gitu apa referensi ya, buat apa orang nggak saya baca kok, nggak saya pakai ya, berangkat seperti itu ya. Oke ya, jadi ini ya sedikit nih di pertemuan ke-10 ya tentang energi baru dan terbarukan. Jadi cukup menarik ya. Jadi kita tadi memotret dulu, belajar ya apa itu EBT ya, dan bagaimana instansi yang berwenang punya program ya, potensi sampai ke regulasi, peraturan ya, ke kendala-kendala yang dihadapi, solusinya, kebijakannya apa, dan itu perlu buat kita semua. Mungkin kenapa kok pemanfaatan energi baru dan terbarukan ini masih minim gitu ya, belum optimal. Oh ternyata tadi ya, banyak sekali. Terus investor juga yang mau menanamkan modalnya di situ kan masih mikir-mikir ya. Investnya terlalu tinggi biayanya, tapi produk jualnya mungkin nggak seimbang. Ya itulah masalah-masalah. Sampai tadi ya, terakhir penelitian Irsta itu bagus ya. Kalau kamu mau kembangkan sampai ke pemetaan potensi energi angin ya, contoh di Kalimantan Barat ya. Nggak apa-apa ya kalau satu provinsi. Kebetulan memang kalau Kalbar itu banyak ya, stasiun Klimet ya, belum juga tadi ada stasiun lainnya ya, nama-nama di angin. Ya. Silakan ya, mungkin ada kalau mau ada yang diskusi. Ya setengah 11 ya, udah terlalu jauh ya, nggak apa-apa lah ya. Telepon enggak bisa, kalau nomornya enggak ya, kalau nomornya kalian ini gitulah ya, kalau telepon tuh nomornya nggak jelas ya, kita nggak kenal ya. Sekarang banyak sekali apa ya, banyak sekali modus-modus ya. Oke, ada yang mau ikut tentang ini TBT? Mohon izin Pak, izin bertanya Pak. Ya. Mohon izin Pak, Ya. kan saya untuk proposal skripsi mengambil tema tentang energi terbarukan Pak. Jadi di sini saya ingin menganalisis mengenai pengaruh tutupan lahan terhadap tutupan awan, maksudnya terhadap radiasi matahari, dan di mana dosen saya itu merekomendasikan untuk menganalisis terlebih dahulu puncak musim hujan di wilayah kajiannya. Untuk wilayah kajiannya sendiri, saya itu memilih wilayah Kupang untuk potensi energi listrik tenaga surya. Nah, untuk yang saya tanyakan adalah, untuk analisis mengenai tutupan awan sendiri kan saya menggunakan bulan puncak musim hujannya gitu Pak. Periode puncak musim hujannya di wilayah tersebut tuh kapan? Nah, untuk menentukan periode puncak musim hujannya sendiri itu apakah
harus menggunakan data 30 tahun, dan kalau misalkan harus data 30 tahun itu bagusnya itu periode tahun berapa ke berapa ya Pak? Karena untuk sementara saya tuh mau menggunakan periode 1991 sampai 2020 gitu Pak. Bagusnya gimana ya Pak? Ya, oke ya. Pemilih kamu kan pertama terkait dengan judul yang kamu pilih itu, tentukan dulu gitu ya periode musim hujan dan kemaraunya, karena memang pasti ya radiasi itu kan salah satu sebetulnya ketika kita menghitung nilai radiasi, yaitu memang ada unsur tutupan awan ya, bukan tutupan awan sih ya, kandungan aerosol ya, partikel-partikel di udara ya, tapi di dalam rumus yang saya ajarkan itu radiasi matahari itu kan diabaikan ya, awan diabaikan, partikel diabaikan, sehingga yang apa namanya, yang berperan parameter di situ hanya kondisi bintang ya, bintang tembak dan lama penyinaran matahari. Untuk juga nanti kira intensitas radiasi gitu. Nah, alasannya memang kan harus iya. Nah, lalu ketika mengait dengan tutupan awan pasti ada dengan periode musim hujan, musim kemarau kan. Hujan yang awannya banyak, musim kemarau awannya clear lagi, lebih cerah. Saya pikir ya bagus ya, bagus. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan periode MH meteorikanya? Saya pikir data 91 2020 ya sudah cukup bagus ya, udah standar normal gitu. Dan normal primatologi lah ya, bukan standar normal primatologi. Saya pikir bagus ya, periode udah good. 91 2020 udah banyak sertifikat normal primatologi ya. Nah, nanti tinggal ini kan pasti dari ketika menetapkan HMK pasti dari parameternya CH ya, curah hujan terserah ya nanti apa pemilih kamu mau menyarankan pakai bulanan ya atau pakai dasarian gitu kan ya. Ya kalau pakai bulanan ya oke lah, gunakan apa definisi yang 150 ya, kalau yang dasarian ya 50 yang apa per 10 harinya ya. Jadi udah cukup bagus ya. Jadi pemilihan periode udah memenuhi ya, lalu penentuan terkait dengan tutupan awan ya udah benar ya, cari nanti MH-nya kapan ya. Cuma saya itu mau tanya, kenapa kok tadi fokusnya kok di periode MH gitu, periode musim hujan, kan radiasi bukannya di musim kemarau gitu yang potensi. Mohon izin Pak, jadi di penelitian saya tuh saya mau mensimulasikan gitu Pak, mensimulasikan si radiasinya tuh dengan menggunakan WRF solar gitu Pak. Nah, tapi kan kalau misalkan kita menganalisis dengan periode waktunya tuh misalkan panjang 2 tahun atau setahun itu lumayan berat juga ke computational cost-nya gitu Pak, ke komputernya. Nah, terus otomatis saya mengambil aja waktu-waktu ketika tutupan awannya tuh apa, tinggi gitu Pak. Ya, otomatis kan ketika itu tuh kan ketika tutupan awannya tinggi itu otomatis pas periode puncak musim hujan. Nah, jadi yang saya ingin disimulasikan itu dengan WRF itu periode puncak musim hujannya. Nah, kemudian itu yang jadi pertimbangannya itu adalah waktunya gitu Pak. Apakah saya menggunakan periode yang mana untuk menentukan puncak musim hujan di wilayah tersebutnya gitu. Iya. Oh ke situ ya tujuannya, ya udah nanti kan kelihatan tuh ya setelah kamu hitung ya dari rata-rata hujannya akan kelihatan kan periode MH-nya. Nah tinggal dilihat saja di situ puncaknya tuh di mana. Berarti kan puncak ketika peak ya, curah hujannya tuh tinggi ya. Ya, artinya asumsi ya, belum belum tentu juga ya. Uh, karena beda ya hujan dengan tutupan awan itu nanti beda ya. Jadi nggak selalu juga ini hujan yang tinggi kok pagi tutupan awannya banyak ya 7/8 8/8 nggak juga ya kan. Kalau hujan-hujan lokal itu kan awan-awan konvektif saja ya, itu apa
kurang itulah. Tapi ya kalau namanya asumsi ya sudah benar ya. Jadi tutupan awan akan lebih banyak pada periode musim hujan. Lalu kan dicari, bukan nggak mau panjang-panjang kan pada waktunya, dicari yang peaknya. Jadi lihat dari diidentifikasi dari curah hujannya saja selama periode musim hujan itu peak tertingginya di mana. Ya, itu boleh diasumsikan sebagai puncak musim hujan. Ya, bisa ya dipahami gitu ya. Bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, yang lainnya ada? Ya, kalau nggak ada mungkin cukup dulu sekian ya. Nah, besok kita masih ada waktu ya untuk ketemu. Nah, besok juga saya ini akan coba paparkan ya mengenai hasil-hasil hitungan si SDM itu ya, bisa tadi ya mengeluarkan peta kayak gitu. Dan nanti ada juga dari salah satu taruna harian ya, yang mendukung potensi radiasi matahari kalau tadi kan angin begitu, kita bahas besok. Baik, kalau demikian ya kita cukupkan dulu mohon ke-10 kita. Oke ya, sampai besok. Nanti ini bahannya bahannya besok ya. Oke, kalau gitu saya izin dulu untuk lab ya dari pertemuan ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Lab